Bab 1826. Ketua Sekte Iblis. Pada saat ini, Charles penuh dengan darah, kulitnya terbuka di udara, dan di mana-mana terdapat jejak darah yang menakutkan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi penderitaan yang mengerikan, terlihat mengerikan sekali. Ah! Dia tiba-tiba berteriak ke langit, seperti iblis yang baru saja naik dari neraka. Kaisar Nokio melihat penampilan mengerikan Charles ini, dan tiba-tiba merasakan rasa takut yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Bahkan jika dikejar oleh Sekte Walking God dan Sekte Bela Diri pun, dia tidak pernah merasa takut. Tapi sekarang, dia merasa ancaman besar dari Charles. Bunuh! Kaisar Nokio tidak lagi ragu-ragu, dia berteriak keras dan langsung menyerang Charles. Seluruh gua dipenuhi dengan tekanan bela diri yang sangat mengerikan. Hampir seketika, Kaisar Nokio telah mencapai depan Charles, dan dengan satu pukulan tangannya menyerang. Kabum! Dalam sekejap, Charles mengangkat tinjunya, secara tiba-tiba mengayunkannya ke arah Kaisar Nokio. Ada dentuman keras saat dua tinju bertabrakan. Dalam pertarungan kekuatan brutal ini, tubuh Charles langsung terpental ke belakang, dan ia menabrak dinding batu dengan keras. Saat ini, kekuatan bela dirinya telah berhenti naik, seharusnya sudah mencapai puncak alam transenden tingkat 9, tapi dia tidak sekuat ahli puncak alam transenden tingkat 9 asli, dan Kaisar Nokio adalah ahli asli di puncak alam transenden tingkat 9, bahkan bisa dibilang dia adalah ahli setengah langkah ke alam surgawa tahap awal. Meskipun kekuatan Charles telah berkembang, kesenjangan antara mereka terlalu besar, Charles tidak mungkin menjadi lawan bagi Kaisar Nokio. Kaisar Nokio terkejut saat melihat Charles bangkit kembali. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, di bawah alam surgawa, sangat sedikit lawan yang bisa menandinginya, kecuali beberapa ahli puncak tingkat 9 di bawah alam surgawi, di dunia sekuler, tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi, Charles hanya berada di puncak alam transenden. Tingkat 5, bahkan jika dia melepaskan kekuatan yang jauh melampaui tingkatannya sekarang, itu hanya kekuatan akhir. Alam transenden tingkat 9. Namun, di bawah serangan kerasnya, Charles tidak mati, bahkan bangkit untuk bertarung lagi. Ketakutan dalam hati Kaisar Nokio semakin kuat. Apakah musuh ini benar-benar berasal dari kekuatan bela diri kuno? Semakin dia berpikir, semakin terkejut dia. Dia sangat mengenal kekuatan dunia seni bela diri legendaris, jadi saat Charles mengklaim berasal dari keluarga bela diri kuno, dia tidak percaya, langsung berasumsi bahwa Charles bukan berasal dari kekuatan bela diri kuno. Tapi sekarang, dia mulai meragukan dirinya sendiri, meskipun dia sangat mengenal kekuatan dunia seni bela diri legendaris, tetapi di sana, tidak sesederhana itu, ada banyak kekuatan misterius yang tidak diketahui. Apakah Charles berasal dari salah satu kekuatan misterius dunia seni bela diri legendaris? Kalau tidak, mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan pada tingkat puncak alam transenden tingkat 5? Saat dia terdiam, Charles yang berlumuran darah langsung menuju ke arahnya. Meskipun dia takut akan kekuatan di balik Charles, tapi sudah sampai pada titik ini, panah yang sudah ditembakkan tidak bisa ditarik kembali. Karena dia sudah menyerang Charles, tidak ada alasan untuk menahan diri. Matanya menjadi sangat serius, aura bela dirinya tiba-tiba melonjak dengan kuat, dan dalam sekejap ia mencapai puncak kekuatan alam transenden tingkat 9 yang paling kuat. Jika sekarang dia hanya seorang ahli puncak alam transenden tingkat 9 biasa, mungkin dia akan dengan mudah dibunuh. Di antara ahli puncak alam transenden tingkat 9, juga ada perbedaan, terutama seperti Kaisar Nokio ini, kekuatannya sangat dekat dengan ahli tahap awal alam surgawa, sehingga perbedaan antara dia dan ahli puncak alam transenden tingkat 9 biasa lebih besar. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat Charles mendekatinya, Kaisar Nokio mendengus dingin, aura di tubuhnya meledak, dengan suara, boom, ia segera bergerak menuju Charles. Pada detik berikutnya, bayangan hitam muncul seketika, berdiri di depan Charles. Boom! Dengan suara gemuruh, tinju Kaisar Nokio bertabrakan dengan lawannya,
keduanya tetap berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Di belakang mereka, banyak batu-batu kecil jatuh. Siapa kamu? Kaisar Nogio menatap kuat lawan hitam yang berdiri di depannya, wajahnya menjadi sangat suram, dan dia merasa takut di dalam hatinya. Dari satu pukulan, mereka sudah bisa menduga kekuatan masing-masing. Kaisar Nogio tahu bahwa lawan hitam di depannya, seperti dirinya, juga salah satu dari beberapa ahli terkuat di bawah alam surgawa. Lawan itu mengenakan jubah hitam dan menutupi wajahnya, sehingga tidak mungkin melihat wajahnya, tetapi yang pasti, dia sudah sangat tua. Dengan suara dingin, ahli bertopeng hitam itu berkata, "Siapa aku? Kamu tidak memiliki hak untuk tahu. Sekarang keluar dari sini, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi." Mendengar kata-kata ahli bertopeng hitam itu, Kaisar Nogio tampak sangat tidak senang. Lawan itu sepenuhnya bersikap memerintahkan dia untuk pergi. Aura bela diri Kaisar Nogio tiba-tiba melonjak, langsung mencapai tahap awal setengah langkah alam surgawa. Dia menatap tajam ahli bertopeng hitam itu, dengan suara dingin ia berkata, "Kau pikir kau siapa? Apakah kamu berhak mengusirku? Sepertinya, kamu memilih jalan mati. Jika begitu, aku akan memenuhi keinginanmu." Setelah kata-kata ahli bertopeng hitam itu terdengar, aura yang sangat berbahaya menyelimuti tubuhnya. Wajah Kaisar Nogio sangat serius, matanya menatap tajam lawannya. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa lawannya selevel dengannya, tetapi sekarang, tampaknya kekuatan lawannya jauh di atasnya. Hanya dengan tekanan bela diri yang dilepaskan oleh lawannya saat ini, dia sudah merasakan ancaman. Ini berarti bahwa lawannya lebih mendekati tahap alam surgawa daripada dia. Di Gunung Iblis, selain ketua dari 5 kekuatan teratas di Gunung Iblis, siapa lagi yang memiliki kekuatan begitu kuat? Kamu adalah ketua Sekte Iblis, Carlos Liro. Tiba-tiba, Kaisar Nogio terkejut, dan berkata tanpa berpikir. Sekte Iblis, salah satu dari 5 kekuatan teratas di Gunung Iblis, juga yang paling misterius di antara 5 kekuatan teratas. Di Gunung Iblis, selalu ada cerita, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Carlos Liro belum menjadi ketua Sekte Iblis, dia pernah diserang oleh 4 ahli puncak alam transenden tingkat 9, dan pertempuran berakhir hanya dalam 5 menit. Tidak ada yang melihat proses pertempuran, hanya tahu bahwa Carlos Liro pergi dengan tubuh penuh luka, sementara keempat ahli puncak alam transenden tingkat 9 yang menyerangnya tewas. Banyak ahli puncak alam transenden tingkat 9 bisa membunuh ahli alam transenden tingkat 9 lainnya, tetapi sangat sedikit yang bisa membunuh 4 ahli puncak alam transenden tingkat 9 hanya dalam 5 menit dengan kekuatannya sendiri. Yang lebih penting, itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Sekarang seberapa kuat Carlos Liro, tidak ada yang tahu. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Nogio, mata yang aneh dari Carlos Liro berkilauan dengan cahaya aneh, bola matanya seketika berubah menjadi hitam. Tampaknya, Carlos Liro tidak memiliki bola mata putih, hanya 2 pupil besar. Ini adalah perubahan mata dari ahli teratas di Sekte Iblis, terkait dengan teknik yang mereka pelajari. Ini semakin memastikan identitas ahli bertopeng hitam itu sebagai ketua Sekte Iblis, Carlos Liro. Bersambung. Bab 1827. Tidak boleh membunuhku. Kaisar Nogio merasakan tekanan bela diri yang kuat dari lawannya, wajahnya memucat. Dia mengira kali ini yang akan mengejarnya adalah kekuatan Gunung Iblis teratas, Sekte Walking God dan Sekte Bela Diri. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa sekarang ada kekuatan lain yang lebih dalam dan tidak terduga, yaitu Sekte Iblis. Bahkan ketua Sekte Iblis, Carlos Liro, hadir secara langsung. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Saat ini, aura bela diri di tubuh Charles juga sangat ganas. Dia tidak jauh dari puncak alam transenden tingkat 9, tetapi peningkatan aura bela diri di tubuhnya sudah berhenti. Setelah mencapai akhir alam transenden tingkat 9, ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dipicu oleh mutiara haus darah. Sadar Charles telah hilang, keseluruhan penampilannya terlihat sangat menderita, tubuhnya sudah ditutupi darah.
Dia hanya memiliki tubuh tingkat puncak alam transenden tingkat 5, jika bukan karena mutiara haus darah di dalamnya, hanya dengan tubuhnya saja, dia tidak akan bisa menahan kekuatan tahap akhir alam transenden tingkat 9. Meskipun ada mutiara haus darah yang melindungi tubuhnya, kekuatan tahap akhir alam transenden tingkat 9 jauh melampaui kekuatan tubuhnya sendiri yang hanya tingkat puncak alam transenden tingkat 5. Dengan kesenjangan bela diri yang begitu besar, tubuhnya langsung hancur. Tidak ada yang tahu seberapa besar rasa sakit yang Charles derita saat ini. Gerah. Dari dalam tenggorokan Charles, tiba-tiba terdengar raungan yang menyayat hati, wajahnya penuh dengan rasa sakit yang terdistorsi. Tubuhnya sudah mulai membusuk, bahkan tubuhnya telah membesar lebih dari sebelumnya, dalam waktu singkat, dari sosok yang proporsional menjadi gemuk. Dahi Carlos Liro tiba-tiba berkerut, dia sebenarnya berencana untuk menyerang Kaisar Nokio terlebih dahulu, tetapi situasi Charles saat ini sangat buruk, tubuhnya hampir meledak karena tidak mampu menahan kekuatan yang jauh melampaui tingkatannya sendiri. Bang! Dia tiba-tiba berbalik, mengulurkan lengan kanannya, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan dengan keras menekan ke arah puncak kepala Charles. Tiba-tiba, kekuatan segel yang kuat meledak dari telapak tangan Carlos Liro, kekuatan ini langsung menembus tubuh Charles. Aura ganas di dalam tubuh Charles, tiba-tiba ditekan pada saat itu. Tubuh Charles, dengan kecepatan yang dapat dilihat mata, mulai pulih ke ukuran aslinya. Pupil Kaisar Nokio menyempit, dia sangat terkejut melihat keahlian Carlos Liro dalam menggunakan kekuatan segel hingga tingkat ini. Dia sangat jelas, jika dia sendiri harus menyegel kekuatan yang kuat di dalam tubuh Charles, setidaknya akan menghabiskan sebagian besar energinya, mungkin butuh 10 menit. Namun, Carlos Liro hampir selesai menyegel kekuatan di dalam tubuh Charles dalam sekejap. Baru pada saat ini, dia menyadari bahwa, meskipun dia juga termasuk salah satu dari beberapa ahli terkuat di bawah alam surgawa, tetapi dibandingkan dengan Carlos Liro, dia masih terlalu lemah. Dia juga menyadari bahwa, bahkan di antara kelompok ahli yang paling dekat dengan alam surgawa, masih ada perbedaan yang besar. Ini juga menunjukkan betapa sulitnya untuk memasuki alam surgawa. Saat ini, Carlos Liro telah menyegel kekuatan di dalam tubuh Charles, dan Charles langsung jatuh pingsan. Aura di tubuh Carlos Liro juga tampaknya sedikit melemah, tetapi seberapa banyak melemahnya, Kaisar Nokio tidak yakin. Kaisar Nokio tiba-tiba menatap Carlos Liro dan bertanya, "Ketua Sekte Liro, apakah kita memiliki dendam?" Carlos Liro menatap dingin Kaisar Nokio dan berkata, "Sebelumnya tidak, tetapi sekarang, ada." Wajah Kaisar Nokio sangat tidak enak, dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Mengapa?" Carlos Liro melihat sekilas Charles yang sudah jatuh pingsan, kemudian menatap kembali Kaisar Nokio, dan dengan suara dingin berkata, "Karena kau menculik anak iblis dari sekteku, bahkan mencoba untuk membunuhnya. Katakan padaku, apakah ini tidak termasuk dendam?" Mendengar kata-kata Carlos Liro, Kaisar Nokio tiba-tiba tersenyum sinis, "Jika aku tidak salah, sebenarnya tidak ada hubungan antara kalian berdua, bukan? Kenapa menambah kesalahan jika tidak ada alasan? Ketua Sekte Liro ingin menyerangku, silakan, jangan cari alasan yang tidak masuk akal." Niat membunuh muncul di mata Carlos Liro, sebuah aura pembunuhan yang mengerikan melepaskan diri darinya saat dia menatap dingin Kaisar Nokio. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Kaisar Nokio hanya tersenyum dengan angkuh, dengan suara dingin berkata, "Ketua Sekte Liro, jangan buatku takut, kau hanya setengah langkah ke alam surgawa tahap awal, dan aku juga. Jika kau benar-benar ingin menyerangku, aku akan menyambutnya dengan senang hati. Aku benar-benar ingin melihat, apakah Ketua Sekte Liro benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhku dengan sekali pukulan. Jika tidak, Ketua Sekte Liro harus memikirkannya dengan baik. Jika aku bertempur sampai mati, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa melukaimu parah. Jika kau menderita luka parah, aku rasa, ada beberapa orang di Gunung Iblis yang akan sangat senang, tapi aku tidak tahu apakah Ketua Sekte Liro akan bisa bertahan saat itu."
Kaisar Nokio tidak mengancam tanpa alasan, Gunung Iblis adalah tempat di mana kekuatan dihormati, segala sesuatunya ditentukan oleh kekuatan. Saat ini, ada 5 kekuatan teratas di Gunung Iblis, tetapi di bawah kelima kekuatan teratas tersebut, ada beberapa kekuatan yang kekuatannya sangat dekat dengan mereka. Meskipun kelima kekuatan tersebut tidak akur, mereka secara diam-diam setuju untuk tidak membiarkan kekuatan baru menjadi kekuatan ke-6 yang setara dengan kelima kekuatan tersebut. Namun, jika Carlos Liro mengalami luka serius, kekuatan dari Sekte Iblis akan terpengaruh, dan pada saat itu, keempat kekuatan lainnya pasti akan menyerang Sekte Iblis, bahkan mengatur kekuatan mereka sendiri untuk menggantikan Sekte Iblis. Pada saat itu, Sekte Iblis akan berada dalam bahaya. Setelah mendengar perkataan Kaisar Nokio, aura pembunuhan di mata Carlos Liro semakin kuat. Dia menatap tajam Kaisar Nokio dan bertanya, "Apakah kamu mengancamku?" Kaisar Nokio dengan tenang mengangkat bahunya, berkata, "Kau bisa menganggapnya sebagai ancaman. Tapi, apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Selama kau menyerahkan Charles, aku akan pergi sekarang." Carlos Liro tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya memberi kesan yang menakutkan, bahkan Kaisar Nokio, yang sekuat itu pun, merasa ketakutan. "Tampaknya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Karena itu, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya kekuatan sejati ketua Sekte Iblis." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, mata Carlos Liro tiba-tiba menjadi hitam pekat. Bahkan ada kabut hitam yang muncul di sekitar tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kaisar Nokio tiba-tiba membulatkan matanya, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan, wajahnya penuh dengan ketakutan. Kaisar Nokio gemetar dan berkata, Kau bukan setengah langkah ke alam surgawa tahap awal, kau telah mencapai alam surgawa." Baru pada saat itu dia menyadari bahwa Carlos Liro bukanlah tidak berani menyerangnya dengan mudah karena takut pada kekuatan puncak lain di Gunung Iblis, melainkan dia sudah mencapai alam surgawa dan tidak peduli untuk menyerang mereka yang di bawah alam surgawa. Namun, yang membuatnya sangat bingung adalah, mengapa Carlos Liro yang sudah mencapai alam surgawa masih tetap berada di dunia sekuler? Di mana para ahli aliansi pelindung? Mengapa mereka tidak menyingkirkan Carlos Liro yang masih berada di dunia sekuler? Kaisar Nokio dengan keras berkata, Kau tidak bisa membunuhku. Menurut peraturan aliansi pelindung, mereka yang berada di alam surgawa tidak boleh menyerang para ahli yang di bawah alam surgawa. Jika kau membunuhku, aliansi penjaga pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Bersambung. Bab 1828, menjadi pelindungnya. Carlos Liro menggeleng dingin, "Aku telah menempatkan segel di gua ini. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan ada kekuatan yang bocor. Dan siapa yang akan tahu bahwa aku, Carlos Liro, telah mencapai alam surgawa?" Itu saat Kaisar Nokio menyadari bahwa gua ini tertutup oleh kekuatan segel yang menakutkan, wajahnya langsung pucat. Sebagai seorang ahli dari setengah langkah alam surgawa kelas 1 yang telah memahami kekuatan segel, dia sangat jelas bahwa teknik segel yang dilakukan oleh seorang ahli alam surgawa akan sangat menakutkan. Jika Carlos Liro telah menyegel gua ini dengan kekuatan segel, maka di dalam gua ini adalah wilayah mutlak Carlos Liro, dan Carlos Liro benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Carlos Liro melihat Kaisar Nokio dengan bangga dan berkata, "Sekarang, apa lagi yang kamu ragukan? Sebelum aku membunuhmu, aku bisa menjawab pertanyaanmu." Kaisar Nokio tampak putus asa, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan seorang kuat dari alam surgawa. Sebenarnya, tidak ada yang namanya setengah langkah dalam tingkatan kekuatan bela diri. Hanya saja, dalam dunia sekuler, ada banyak orang kuat yang menetapkan batas setengah langkah dalam tingkatan untuk menunjukkan kekuatan mereka dalam satu tingkatan. Dia hanyalah salah satu dari kelompok ahli puncak dari tingkatan 9 alam transenden, namun alam transenden adalah tingkatan 9, sementara alam surgawa adalah alam surgawa. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Carlos Liro bisa membunuhnya dengan mudah.
Dia bahkan tidak dapat membuka segel Carlos Lyro. Kecuali jika Carlos Lyro secara aktif melepas segel, atau jika dia dibunuh, maka dia tidak akan bisa membuka segel itu sendiri. Jelas, itu adalah hal yang mustahil. Dia tidak bisa membuat Carlos Lyro melepas segel, dan dia juga tidak bisa membunuh Carlos Lyro. Dengan demikian, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menunggu untuk dibunuh. Setelah memahami semua ini, Kaisar Nokio menjadi tenang dan menatap Carlos Lyro dengan tenang, bertanya, "Aku ingin tahu, sebagai seorang ahli dari alam surgawa, mengapa kau membantu seorang semut yang hanya di puncak tingkat 5 alam transenden?" Carlos Lyro melihat ke arah Charles dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa detik diam, dia akhirnya berkata, "Dia memiliki mutiara haus darah. Tubuhnya telah sangat mendekati terpengaruh oleh mutiara haus darah, dan jika dia dapat mengolah mutiara haus darah dan berlatih teknik kultivasi iblis, maka masa depannya tidak terbatas. Dia masih sangat muda, jadi akan ada banyak waktu untuknya. Tentu saja, ini hanya salah satu alasan. Selain itu." Disitulah Carlos Lyro tiba-tiba berhenti. Kaisar Nokio bertanya, "Alasan lainnya?" Carlos Lyro menatap Kaisar Nokio, bertanya balik, "Apakah kamu pernah melihat seseorang yang berusia 28 tahun, sudah mencapai tahap tengah alam transenden tingkat 9, dan memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan para monster bela diri puncak alam transenden tingkat 9? Kaisar Nogio sedikit bingung, tidak mengerti mengapa Carlos Lyro bertanya seperti itu. Dia tiba-tiba tersenyum, "Bagaimana mungkin? Hampir semua orang yang kuat dari alam transenden, masuk ke dalamnya setelah usia 30 tahun. Orang seperti Charles, yang pada usia 27 tahun sudah mencapai puncak alam transenden tingkat 5, sudah merupakan monster di antara para monster. Seorang yang berusia 28 tahun, di tahap pertengahan alam transenden tingkat 9, bahkan memiliki kekuatan pertempuran sebanding dengan puncak alam transenden tingkat 9, benar-benar tidak mungkin ada. Bahkan di antara kekuatan bela diri kuno yang teratas, tidak akan ada monster bela diri seperti itu." Carlos Lyro berkata dengan wajah yang tenang, "Dulu, aku juga berpikir seperti itu, sampai aku bertemu dengannya, dia terus menciptakan keajaiban. Kau sama sekali tidak tahu seberapa luar biasa dia, dan kau pasti tidak akan pernah berpikir bahwa 6 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang manusia biasa yang belum pernah berlatih. Dalam waktu singkat 6 tahun, dia berubah dari seorang manusia biasa sampai berada di tahap pertengahan alam transenden tingkat 9, dengan kekuatan pertempuran setara dengan ahli puncak alam transenden tingkat 9. Kaisar Nokio tiba-tiba membulatkan matanya, bagaimana mungkin? Dia merasa itu tidak mungkin, tetapi dia juga sadar bahwa Carlos Lyro tidak akan berbohong padanya. Carlos Lyro melanjutkan, "Orang ini adalah sahabat baik Charles, namanya Jerry. Seorang monster seperti itu dalam kekuatan bela diri, aku sangat menantikan masa depannya. Tapi yang pasti adalah, di masa depan, prestasi bela dirinya akan jauh melampauiku, dan hubungannya dengan Charles sangat baik. Saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Charles adalah dengan berlatih teknik kultivasi iblis. Walau bakat bela diri Charles tidak sekuat Jerry, tetap masih sangat kuat. Dia sangat cocok untuk menjadi anak iblis dalam sekte iblis. Yang penting, berkat hubungannya dengan Jerry, masa depan sekte iblis akan menjadi lebih kuat." Mendengar semua ini dari Carlos Lyro, Kaisar Nokio akhirnya mengerti mengapa Carlos Lyro mengejar di atas nama seorang pemuda yang hanya di puncak alam transenden tingkat 5. "Oh begitu." Kaisar Nokio mengangguk, kemudian berkata dengan wajah yang memperolokkan diri sendiri, "Sebelumnya, Charles juga pernah memberitahuku bahwa dia memiliki sahabat baik yang sangat kuat. Aku tidak begitu mempercayainya. Ternyata sahabat baiknya ini sungguh luar biasa. Aku benar-benar sial, pertama kali mencoba melakukan sesuatu yang jahat, tidak pernah terbayangkan bahwa aku akan langsung bertemu dengan seseorang yang luar biasa seperti ini. Ayo, lakukan saja, mati oleh tangan ketua terkenal dari sekte iblis, bahkan ahli kuat dari alam surgawa, aku tidak akan merasa menyesal." Namun, Carlos Lyro tidak segera bertindak,
dia melihat ke arah Kaisar Nokio dan berkata, "Kau sudah tahu, aku telah mencapai alam surgawa, meninggalkan dunia sekuler hanyalah masalah waktu." Di Sekte Iblis, banyak orang memperhatikan posisi anak roh. Begitu saya pergi, jika tidak ada pengganti yang cocok untuk posisi anak iblis, pasti akan ada kekacauan di dalam Sekte Iblis. Dan aku sudah memutuskan untuk menetapkan Charles sebagai anak iblis, tetapi dengan kekuatan saat ini, dia masih jauh dari memenuhi syarat, dan bisa dibunuh kapan saja. Jadi, sekarang aku perlu mencari pelindung yang cocok untuknya. Jika kau bersedia, aku bisa memberimu kesempatan hidup. Setelah mendengar ini, Kaisar Nokio langsung terpaku. Kemudian dengan penuh semangat dia berkata, "Tuan Liro, aku bersedia menjadi pelindung Charles. Tolong berikan aku kesempatan hidup." Boom! Setelah ucapan itu, Kaisar Nokio langsung berlutut di hadapan Carlos Liro, menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Dia sudah siap untuk dibunuh, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa Carlos Liro akan bersedia membiarkannya hidup, bahkan ingin dia menjadi pelindung Charles. Dia hanya ingin melawan Charles untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa penculikan Charles akan mengakibatkan masalah sebesar ini. Seandainya dia tahu, dia pasti tidak akan berpikiran buruk. Sekarang, dia sudah tahu seberapa luar biasa kekuatan bela diri dari sahabat baik Charles, dan dia juga tahu bahwa Carlos Liro telah mencapai alam surgawa dalam kekuatan bela diri. Dia tidak lagi memiliki pikiran lain. Di dunia bela diri, selain sumber daya latihan, koneksi juga merupakan faktor yang sangat besar. Bersambung. Bab 1829. Kepemilikan terhadap Sekte Bela Diri. Pada saat yang sama, Sekte Bela Diri. 2 jam penuh telah berlalu sejak kejadian dengan Charles. Dalam periode ini, orang-orang dari Sekte Bela Diri dan Sekte Walking God berupaya keras mencari Charles, tetapi belum ada kabar baik yang datang. Tidak hanya Sekte Bela Diri dan Sekte Walking God, tetapi juga banyak orang kuat dari Gunung Iblis yang secara sukarela mencari Charles, semata-mata untuk mendapatkan hadiah pil obat yang besar dari 2 kekuatan puncak ini. Di dalam sebuah rumah mewah, Jerry berdiri di dekat jendela, mata memandang keluar, wajahnya sangat muram. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu situasi Charles sama sekali. Hanya tahu bahwa Charles berada bersama seorang yang disebut Kaisar Nokio, baik hidup maupun mati, semuanya belum diketahui. Saat dia sedang gelisah, Darren datang dengan tergesa-gesa. "Ada kabar?" Jerry langsung mendekati Darren dan bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat kegelisahan Jerry, Darren merasa sangat bersalah dan menggelengkan kepala. "Belum ada kabar dari Tuan Charles, tetapi tenanglah. Sekte Bela Diri sudah menggerakkan semua orang kuat untuk mencari Tuan Charles di luar, dan Sekte Walking God juga sedang melakukan pencarian besar-besaran. Tidak akan lama lagi, pasti akan menemukan Tuan Charles." Tidak ada kabar dari Charles. Ini membuat Jerry merasa marah yang tidak bisa dijelaskan, ingin meledak. Dia menahan kemarahannya yang akan meledak, dan dengan suara berat bertanya, "Terakhir kali Charles menghilang, berada di mana? Seharusnya bisa ditemukan, kan?" Darren segera mengangguk. Pihak Sekte Walking God telah memberitahu, sebelum Tuan Charles menghilang, dia berada di Burning Canyon di wilayah timur Gunung Iblis. Tetapi Sekte Bela Diri dan Sekte Walking God sudah menyelidiki seluruh Burning Canyon, tetapi tidak ada kabar dari Tuan Charles. Jerry menarik napas dalam-dalam, sangat berusaha untuk mengendalikan kemarahannya. Setelah beberapa saat, baru bisa menahan kemarahannya. Dia menatap Darren dan berkata, "Sediakan mobil off-road yang kuat untukku. Aku akan pergi ke Burning Canyon." Darren terkejut, segera mencoba membujuk, "Tuan Jerry. Sekte Bela Diri dan Sekte Walking God sudah mencari Tuan Charles dengan sungguh-sungguh. Gunung Iblis sangat besar, bahkan jika kau pergi ke Burning Canyon, itu tidak akan berguna. Lebih baik tunggu di sini. Ketika ada kabar, kami pasti akan segera memberitahumu." Jerry berkata dengan tegas, "Aku tidak bisa menunggu, siapkan mobil." Melihat Jerry marah, Darren tidak berani membujuk lagi, segera pergi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sebuah Unimog hitam
yang baru berhenti di depan rumah di mana Jerry berada. Di samping mobil itu, ada seorang supir yang sudah mencapai tahap puncak alam transenden tingkat 9, dengan hormat berdiri di sana. Tuan Jerry, ini salah satu anggota Dewan Tetua dari Sekte Bela Diri, bernama Wali Tanoto, dia akan mengikutimu, dia bisa membantu mengatasi beberapa masalah yang tidak perlu. Pogin, Ketua Sekte Bela Diri, secara pribadi mengantarkan mobil dan berkata kepada Jerry. Jerry mengangguk, berterima kasih, dan naik ke kursi penumpang. Wali Tanoto mengemudi, membawa Jerry menuju Burning Canyon di wilayah timur Gunung Iblis. Melihat arah mobil yang pergi, Pogin penuh dengan pujian, tersenyum sambil berkata, dia benar-benar orang yang setia dan berbakti, bergabung dengan Sekte Bela Diri. Bagi kami, ini adalah hasil yang paling besar dalam 100 tahun terakhir. Mendengar kata-kata Pogin, Darren sedikit terkejut, tidak menyangka Pogin memberi penilaian yang begitu tinggi kepada Jerry. Harus diingat, Sekte Bela Diri telah berdiri lebih dari 100 tahun. Selama 100 tahun itu, ada banyak yang mencapai alam surgawa di Sekte Bela Diri. Pogin bahkan tidak pernah mengatakan sebelumnya seberapa hebat ahli alam surgawa dari Sekte Bela Diri, tetapi sekarang dia memberikan penilaian yang begitu tinggi kepada Jerry. Tetapi tidak lama kemudian, Darren mengerti, mereka yang mencapai alam surgawa dari Sekte Bela Diri sebelumnya, mana yang bukan orang tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Dan Jerry baru berusia 28 tahun, tapi sudah memiliki kekuatan yang setara dengan puncak alam transenden tingkat 9, promosi ke alam surgawa, hanya masalah waktu. Dan dia yakin, Jerry bisa menerima warisan Dewa Perang setelah memasuki kuil Sekte Bela Diri. Setelah Jerry menerima warisan Dewa Perang, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan kualitatif sekali lagi. Pada saat itu, Jerry akan menjadi lebih dekat dengan alam surgawa. Membayangkan bahwa Jerry mungkin akan naik ke alam surgawa sebelum usia 30 tahun, Darren tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Darren tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Tuan Jerry bisa mencapai alam surgawa dalam waktu 30 tahun? Pogin tersenyum dan mengangguk, pasti bisa. Hanya 3 kata, namun itu mengungkapkan kepercayaannya yang penuh kepada Jerry untuk mencapai alam surgawa. Bahkan Darren merasa agak malu. Pogin tiba-tiba menatap Miroh Duha di sampingnya dan menyuruh, keluarkan perintah, biarkan unit rahasia Sekte Bela Diri menggunakan semua wewenang dan kekuatan yang tersedia untuk mencari Charles. Mendengar kata-kata Pogin, Miroh Duha terkejut dan berkata, Ayah, unit rahasia itu adalah kekuatan tersembunyi kami di Sekte Bela Diri, apakah benar-benar perlu digunakan untuk mencari seseorang? Ini pertama kalinya Darren mendengar tentang unit rahasia Sekte Bela Diri, dan setelah mendengar kata-kata Miroh Duha, dia merasa terkejut. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Pogin akan menggunakan kekuatan tersembunyi Sekte Bela Diri untuk mencari Charles. Di Gunung Iblis, setiap kekuatan puncak memiliki kekuatan tersembunyi, dan karena ketidakjelasan seberapa kuat kekuatan tersembunyi ini, maka konflik besar antara 5 kekuatan puncak tidak akan mudah terjadi. Sekarang, Pogin akan mengungkapkan kekuatan ini, bisa dibayangkan, seberapa besar pengorbanannya. Namun Pogin tampaknya tidak peduli, tersenyum saat berkata, berikan perintah, kamu hanya perlu memberikan perintah itu, apa gunanya bicara panjang lebar. Ya, Ayah. Miroh Duha tidak berani bertanya lebih banyak, dan segera pergi. Setelah Miroh Duha pergi, Pogin menjelaskan kepada Darren, unit rahasia Sekte Bela Diri sangat kuat, jika kekuatan rahasia ini jatuh ke tangan kekuatan lain, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Bela Diri. Tapi, untuk memenangkan seseorang seperti Jerry untuk Sekte Bela Diri, aku harus melakukannya. Aku bisa merasakan bahwa meskipun Jerry telah setuju untuk bergabung dengan Sekte Bela Diri, dia tidak memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap Sekte Bela Diri. Sekarang, hanya dengan menemukan sahabat baiknya, dia bisa memiliki sedikit rasa kepemilikan terhadap Sekte Bela Diri. Darren tidak berkata-kata, tetap diam. Pogin masih seperti Pogin sebelumnya, dia bersedia melakukan segalanya demi kepentingan Sekte Bela Diri.
Jika dengan hidupnya, itu bisa membuat sekte bela diri lebih kuat, Pogin tidak akan ragu-ragu. Dia adalah orang gila, yang bisa melakukan segala sesuatu demi kepentingan sekte bela diri. Ini hanya peringatan baik, Tuan Jerry adalah orang yang sangat setia dan berbakti, dia sangat membenci penipuan. Jika kau ingin dia benar-benar menjadi bagian dari sekte bela diri, dan memikirkan kepentingan sekte bela diri, perlakukanlah dia dengan jujur, bukan dengan perhitungan. Setelah Darren selesai berbicara, dia langsung pergi. Pogin menatap punggung menjauh Darren dengan senyum, jangan khawatir, dia akan memiliki rasa kepemilikan terhadap sekte bela diri. Bersambung.